ada juga. Bagus tuh ternyata Najran. Ya. Ada aja Najran. Cuma ini Ya sudah lagi. Najran. Cuma ini yang mungkin tidak paham caranya kalau pakai remote. Oke, baik anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai, halo. Baik, alhamdulillah. Ya, masih fokus ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Dulu semoga Magan. relax. Danke gut. Masya Allah, alhamdulillah. Ya baik anak-anak sekalian. Jadi sudah dikenalkan tadi ya. Nama saya juga sudah ada di atas dan kalian saya kira cukup kenal dengan saya. Atau masih ada yang belum kenal dengan saya? Ada yang belum pernah ketemu dengan saya di dalam kelas seperti ini? Coba katakan yang belum pernah ketemu saya di kelas. Katakan dong, yang belum pernah ketemu saya di kelas. Kalau kelas 10 pasti deh, sudah ya. Tapi yang kelas 11, kelas 11 yang belum pernah ketemu di kelas. 1, 2, 3. Tahu Pak juga ternyata belum pernah ketemu ya. Oke, ya ada 4 orang ya. Oke, nah sekarang yang 4 orang. Setelah melihat informasi yang ada di sini, apa yang ada di pikiran kalian? Mulai dari belakang. Ya, yang ada di pikirannya sekarang. Mulai dari masuk. Apa yang ada dalam hati dan pikiran? Tidak ada. Tidak ada. Yang di sampingnya? Mana yang di sampingnya? Oke, saya punya mic di sini. Apa? Jago kasih pojok. Ya, cukup boleh. Baik, yang di sana, apa yang ada dalam pikiran ketika melihat saya? Tidak ada. Nah, yang di sini. Ini nih yang baru dengar saya, baru lihat saya. Kita. Betul. Santai ya. Apa yang ada di pikiran ketika melihat saya? Jangan lupa sampaikan nama dan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pemimpin loh, calon pemimpin ya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani dari kelas 11 IPS 2. Pikiran saya pada saat dua Senin atas bahwa materi selanjutnya. Oh, ini pemateri selanjutnya. Wow, kita kasih aplaus. Calon pemimpin masa depan kita. Calon ketua tahun depan insyaallah. Oke. Berikut. Sama Ji. Nah, itu bukan kamu. Nah, sama. Nah, baik. Nah, sekarang ketika melihat di atas, melihat tulisannya, melihat fotonya, apa yang kalian pikirkan? Cantik. Oh. Bukan gagah. Bukan gagah. Beautiful. Kenapa tidak gagah? Karena perempuan. Ya? Cewek. Perempuan. Oh, saya cewek toh. Astagfirullah. Oke, berikut. Ketika melihat tulisan di atas,
kepemimpinan dalam Islam. Nah, yang ada di pikiran kalian ketika melihat kata kepemimpinan ada Islam, apa sih? Ada yang sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, luar biasa, kita kasih aplaus. Kenapa yang ada di pikiran Nabi Muhammad, kenapa bukan siapa Nabi Isa misalnya, kenapa bukan Adrianus? Kenapa Nabi Muhammad yang ada di pikiran? Siapa tadi yang tahu? Ya, kenapa? Jangan mau kenalan diri dong, calon pemimpin. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewamina Saifullah dari kelas 11. Dalam kepemimpinan dalam Islam, saya memberikan nama Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dalam Islam beliau adalah pemimpin kita dan mengajar kita ke dalam jalan yang baik dan yang benar. Mungkin Jalan yang baik dan benar, subhanallah, masya Allah. Tidak salah dari pesantren ya. Ya, saya perkenalkan kami dari pesantren Muhammad Sallallahu. Oh kakak, kalau Lisa Lisa, oh iya, Lisa yang dari pesantren lagi, masya Allah. Tapi tidak kalah luar biasanya ya. Bahwa yang ada dalam pikirannya itu ketika melihat kepemimpinan dan Islam, oh ada Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah pemimpin umat Islam yang akan menjadikan memberikan syafaat kepada kita di hari kemudian saat orang-orang mama kita, bapak kita, kakek kita, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa memberikan syafaat. Karena kenapa? Wah, ternyata Rasulullah adalah pemimpin pada masanya dan sampai saat ini menjadi pemimpin umat Islam sekalipun beliau sudah tidak ada, tetapi tetap menjadi pemimpin kita lewat hadis-hadis sebagai sunnahnya ya. Oke, luar biasa. Baik. Berikut, apalagi yang ada di pikiran kalian selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Laki-laki sekarang. Ya. Oke, yang laki-laki. Mungkin tidak mau. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Arif dari kelas 11 IPS 1. Pikiran saya mengenai kepemimpinan dalam Islam yaitu ternyata dalam Islam juga diketahui tentang tata cara dalam menjadi seorang pemimpin dan adapun beberapa manfaat menjadi seorang pemimpin. Mungkin saya ingin lebih tahu saja dalam kepemimpinan dalam Islam. Oke, mantap. Terima kasih ya. Kalian telah memberikan respon yang luar biasa. Nah, jadi benar sekali bahwa yang harus terbersih dalam pikiran kita ketika melihat kepemimpinan Islam itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena dari hadis-hadis beliau dapat kita jadikan sebagai rujukan dalam melakukan kepemimpinan. Dan mengapa kita harus menjadikannya sebagai rujukan? Kenapa bukan teori-teori orang lain yang begitu banyak ahli di dunia ini sekarang ini dan terkait dengan kepemimpinan, tapi kok pikiran kita fokus pada Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar ya kami. Anak-anak sekalian, terima kasih bahwa kalian telah memberikan respon dengan beautiful, dengan cantik. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cantik kan bukan cantik juga, tapi cantik di hati ya. Dan cantik di Allah itu yang kita harapkan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke kepemimpinan dalam Islam, mari kita melihat dulu apa sih sebenarnya kepemimpinan itu. Ya, kalau kalian yang tidak bisa menulis, boleh difoto, tidak apa-apa. Ya, boleh bawa HP, tahu, tidak apa-apa. Ini nanti saya bisa kirim loh, ya. Nanti saya bisa kirim kepada siapa, bilang saja saya kirim kepada siapa. Lalu kemudian nanti
Baik. Nah, yang pertama mohon bantuannya untuk dibacakan. Siapa yang bisa bantu saya? Silakan berdiri dan sebutkan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtadiani dari kelas 10-2 akan membacakan apa itu kepemimpinan. Menurut Artwork. 1929, kepemimpinan sebagai suatu kegiatan yang dapat membuat seseorang mampu mendorong orang lain untuk dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Menurut Hemphill dan Kohn 1995, kepemimpinan adalah suatu sikap seorang individu yang memimpin kegiatan suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin menjadi capaian bersama-sama. Ya, ada yang bisa ketik ya bersama-sama, betul. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat apa sih kepemimpinan itu ya. Ada yang sudah bisa menangkap apa itu kepemimpinan? Meramu dari kedua pendapat ini, bagaimana ciri-ciri sebuah dari kepemimpinan itu? Apa yang pertama? Ya, silakan. Silakan. Ini peserta juga ya? Yuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti kepemimpinan atau definisi dari kepemimpinan itu merupakan suatu sifat atau kepribadian seseorang cenderung untuk lebih berani untuk memimpin baik itu skala kecil maupun skala besar, dan pemimpin itu dapat diibaratkan sebagai orang yang punya visi misi untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya yang dia pimpin. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, saya garis bawahi ada visi misi ya. Ya, ada visi misi untuk individunya, untuk dirinya dan untuk kelompok yang dipimpinnya. Ya, berarti kepemimpinan itu adalah merupakan sifat dari seorang Pemimpin. Pemimpin. Kalian ini adalah calon-calon pemimpin di OSIS SMA Negeri 3 Sinjai. Nah, sekarang coba kita bertanya pada diri kita, apakah sifat-sifat yang disebutkan baik oleh dua ahli yang saya tayangkan di atas maupun yang telah disampaikan oleh Andreas tadi sudah ada pada diri kita? Ya, yang pertama, seorang pemimpin itu betul harus memiliki visi dan misi yang jelas. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Paham nggak apa itu visi dan misi? Tujuan betul, tujuan besar, mimpi besar seorang pemimpin. Itulah visi. Mimpinya yang bisa dicapai 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Itulah visi. Dan apa itu misi? Apa itu misi? Ya? Ya, hal yang ingin dicapai secara konkret berdasarkan dengan visi tadi. Makanya ketika kalian mau mengusung dirinya untuk menjadi seorang ketua OSIS, maka yang pertama diminta oleh kalian adalah membuat visi dan misi. Harus jelas arahnya ke depan. Jangan memilih orang yang tidak punya visi dan misi. Jadi memang begitu mantap sekarang, karena mereka ini orang-orang yang akan menjadi ketua OSIS dan jajaran yang di bawah. Lihat, mereka punya visi enggak? Jangan-jangan dia hanya mampu memikirkan dirinya sendiri. Jangan-jangan dia tidak punya tujuan besar untuk OSIS ke depan. Jangan-jangan dia hanya tidur saja, tidurnya bersama dengan pengurus-pengurus yang lain, ya, tanpa gerakan. Nah, kita lihat sisi yang lain selain dari memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua apa? Mampu mendorong orang lain
kepemimpinan. Lihat bagi teman-teman, siapa mereka yang suka mengajak kita ke jalan yang benar? Siapa teman-teman atau kakak-kakak di sini yang selalu mengajak kita kalau ada kegiatan? Siapa mereka yang selalu mengingatkan, ingat Ki, besok tugas kamu ini selesai ditugaskan. Kalau ada teman-teman yang hanya mampu memikirkan sendiri, ada tugas, fokus tugasnya, dia kita, dia dan lainnya, merasa jadi sebagai pemimpin. Jangan, bukan pemimpin yang baik. Dia tidak memiliki sifat yang baik, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membuat orang lain juga ikut bangkit. Ya, jangan cuma sendiri. Ada mungkin kita di Makassar, teman-teman saya masih ada di dalam pesona. Ya, dia itu teman-teman. Yang begitu itu yang patut untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Ya, itu. Jadi mampu mendorong orang lain untuk melakukan tugas dan atau pekerjaannya. Karena kenapa? Di dalam sebuah kepemimpinan itu kita tidak sendiri. Sejago apapun seorang pemimpin, naik sebagai ketua OSIS jago, oke, kita akui semua dia jago, ya, prestasi oke, kemampuan berbicara wah luar biasa. Tapi bisakah dia membuat OSIS ini menjadi maju, terus bergerak tanpa kalian? Tentu tidak. Sehingga naik sebagai seorang ketua OSIS itu harus mampu menggerakkan, mampu membuat pengurus-pengurus yang lain merasa harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kan sudah ada program kerja dong di awal periode, ya. Setiap seksi, setiap bidang ada program kerjanya. Kritik dia, halo, ingat ya, kalau kita sudah komisi, di komisi apa sih dulu? B itu apa tugasnya sih? Oh, B itu apa sih? Kalau B, dia siapa ya? Misalnya rohanian ya. Apa sih programnya rohanian? Apa sih yang sudah dilakukan? Mengapa tidak dilakukan? Kalau sudah dilakukan, apa yang sudah baik? Apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, itu pemimpin. Ya, itu pemimpin. Jadi jangan kalau terpilih ya harus kita, ya. Jangan diam teman kita tolong kita diam. Oke? Paham? Iya. Nah, kita lihat yang kedua yang menurut Hemphill. Sikap seorang individu yang memimpin kegiatan suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai secara bersama-sama. Jadi ingat bahwa OSIS adalah sebuah organisasi, organisasi siswa intrasekolah, satu-satunya organisasi yang diakui dan legal di dalam lingkungan sekolah. Yang lain itu hanya kegiatan ekstrakurikuler, hanya unit kegiatan, bukan organisasi. Ingat ya, itu hanya unit organisasi yang harusnya OSIS mampu berkolaborasi dengan mereka, punya program keimanan dan ketakwaan, kolaborasi dengan Rohis, punya program untuk peningkatan kualitas di bidang bahasa asing, kolaborasi dengan Deutsch Club dan English Club. Apalagi yang lain kolaborasi dengan mereka. Jangan sendiri-sendiri. Jangan karena mau
Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa adalah kolaborasi, kemampuan bekerja di dalam tim. Yang itu dia bekerja, bukan bekerja, kemampuan bekerja di dalam tim. Ada penelitian besar yang telah membuktikan di Amerika Serikat bahwa ada saatnya nanti di mana saat dana dan daya, kalau sekarang dana oke, punya duit 350 juta masuk polisi, silakan masuk, ya kan? Punya uang sekian ratus juta menjadi perwira, oke, silakan maju. Mau jadi PNS, ada kenalannya di sana, kasih saja uang sekian, insya Allah masuk. Mau masuk SPPDN, mau masuk apa-apa, kalau punya uang, oke, masuk. Tapi ada saatnya di mana dana dan daya tidak akan berpengaruh sama sekali. Ketika kita sudah berada pada era seperti dengan yang ada di luar negeri sana. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah kompetensi kalian, kemampuan, keterampilan yang kalian sudah miliki. Salah satu di antaranya adalah kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi menduduki urutan paling atas untuk bisa membuat kalian menjadi sukses di masa yang akan datang. Ingat, sekarang kalian baru di SMA. Berapa tahun yang akan datang baru kalian berada pada posisi untuk bisa bersaing dengan orang lain mendapatkan pekerjaan. Dan latihlah diri kalian dari sekarang untuk menjadi pemimpin yang kolaboratif, pemimpin yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jangan pada saya dengan itu kelompok tidak usul kayak begini. Ini kan calon pemimpin masa depan. Ya, masih ada di sini guys yang begitu sama gurunya. Nggak boleh itu kelompok. Biar bisa jadi kelompok. Sampai kamu saya bekerja. Kenapa di orang? Nggak suara? Dan dulu tidak suara itu biasanya tidak suara. Kalau tidak suara di bawah sekarang udah coba-coba di sini. Ya, belajar untuk bisa bekerja dengan siapa saja. Ini calon orang-orang yang akan sukses dengan saya. Kalau masih susah, oke, nah kalian jangan pemula ya. Tidak apa, tapi belajar itu dari sekarang. Kalau kita bilang, oke, mari kita bagi kelompok ya. Silakan kita bagi kelompok yang membeli daun ini. Ayo, yang dapat daun ini yang sama daunnya dalam kelompok yang sama. Jangan bilang kelompok sih makanya kamu tuh pendek kok. Nah itu ya, ya oke itu ya. Baik, jadi kalian juga harus memiliki kemampuan manajerial. Itulah kepemimpinan. Kita lanjut. Sudah 11:17. Kita sampai jam berapa sih? 12:30. Kita lanjut ya. Oke. Jadi nanti bahwa posisi punya tujuan satu yang harus kita bersama-sama untuk capai, ya kita capai bersama. Nah, sekarang mari kita melihat kepemimpinan di dalam Islam. Ya, kita lihat kepemimpinan di dalam Islam. Nah, ini salah satu pendapat. Satu lagi saya tolong silakan baca. Oke, silakan. Silakan siapa yang coba berdiri yang baik. Ya, jangan lupa silakan diri. Perkenalkan, nama saya Sita dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan kepemimpinan
ketua OSIS masa depan. Tidak harus ketua OSIS ya. Orang yang bisa menjadi pemimpin yang Islam itu tidak harus ketua OSIS. Tapi adalah mereka, karena kita yang dididik adalah Muslim, ya. Alhamdulillah di sekolah kita semua Muslim kan. Ya, jadi calon yang akan dipimpin adalah Muslim. Maka kita harus usahakan pemimpin kita adalah Muslim dan mereka yang bisa memengerti kita berdasarkan ajaran Al-Quran dan tentunya. Maka beruntunglah juga mereka yang aktif di OSIS tentunya, karena di sana kalian dikembangkan ya, ilmu keagamaannya, benar sekali. Nah, kita lanjut sekarang. Mau menulis? Nanti saya akan kasih kita. Ambil nanti saya ini yang ini. Atau disuruh menulis? Panitia Bu. Oh, ada kuis. Masih mau lihat lagi? Ini yang saya nak. Jadi saya tidak tulis. Ya. Mudah-mudahan semua lihat kemenangan kuisnya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Nanti saling di tangan sebentar saya tidak ambil ini. Jam berapa kuisnya? Baik. Nah sekarang betapa pentingnya kepemimpinan itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jangankan banyak orang, jangankan yang ratusan orang. Kata Rasulullah, saya lihat di sini ya. Apa kata Rasulullah? Berapa orang yang bepergian? 3 orang saja yang berkelompok itu seharusnya memilih seorang pemimpin. Mengapa saya kalau mengajar itu banyakkan kerja dalam kelompok dan meminta supaya ada satu di antara kalian menjadi pemimpin kelompoknya? Ini yang jadi rujukan saya, bahwa 3 orang saja kita berjalan bersama itu seharusnya ada satu pemimpinnya. Buat apa? Karena supaya kita jalan dalam satu arah, kita tiba pada tujuan secara bersama-sama. Ya, oke. Ini yang pertama. Selanjutnya, di mana kita bisa melihat lagi bahwa betapa kepemimpinan itu dalam Islam itu sangat penting. Lihatlah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah mereka langsung menguburkan Rasulullah? Apakah yang dilakukannya? Dan siapa yang mereka pilih? Para Siddiq. Adalah orang yang sangat berjasa dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Islam. Nah, ini ya, begitu pentingnya kepemimpinan itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana Islam mendudukan kepemimpinan? Kita harus pahami bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah merupakan fitrah. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan fitrah? Ada nama fitrah di sini? Nanti ada yang jawab, ya Bu, saya tahu, bahkan saya kenal sekali Bu. Apa itu? Teman dudukku Ibu, namanya fitrah. Ya, oke. Nah sekarang apa itu fitrah? Benar nggak kata fitrah? Ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Bisa jawab? Yang dimaksud dengan fitrah tadi? Oke, silakan pergi. Ini sekarang saya mau latih kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Fitrah itu adalah bawaan. Memang sudah menjadi sunnatullah istilahnya ya. Tahu nggak kata sunnatullah? Ya harus tahu dong. Ya. Saya jurusan bahasa Jerman tapi tahu apa itu sunnatullah. Oke, jadi kita itu sebagai muslim harus paham tentang istilah-istilah keagamaan ya. Jangan bilang ke SMA ya saya nanti tidak perlu ditahu ya. Oke, karena tugas khalifah itu adalah tugas kita sebagai seluruh umat manusia. Nah, jadi fitrah itu adalah merupakan bawaan. Sudah sunnatullah, sudah nasibnya seperti itu ya. Sudah nasibnya manusia itu ditakdirkan oleh Allah untuk turun ke bumi menjadi pemimpin. Istilahnya menjadi khalifah. Ya. Biasa ada dalam Al-Quran. Biasa ya, kita tahu ayatnya. Tahu nggak ayatnya? Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. 30. Ada yang hafal? Silawati, masih ingat? Ya, saya perlihatkan. Ini dia ayatnya. Ya. Ada yang bisa baca? Tolong bantu baca. Baca tidak jelas gini? Bukan tidak tahu, tidak jelas, kurang jelas ya. Oke, baik saya bantu bacakan ya. Kalian perhatikan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengar ada kata khalifah. Wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah ketika Allah, ketika Tuhanmu berkata lil malaikat, Kepada malaikat. kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sesungguhnya ja'il, aku menjadikan, aku menciptakan fil ardi, di atas bumi ini khalifah, Khalifah. seorang pemimpin khalifah. Jadi Allah memang sudah menakdirkan kita, manusia itu diciptakan yang nantinya di bumi ini akan menjadi seorang pemimpin sebagai khalifah di bumi ini. Apa kata mereka pada saat itu? Apa kata mereka? Maka engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, itu orang yang akan menyelesaikan Mereka berkata, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa Ya, kenapa kamu mau menciptakan lagi? Apa yang menciptakan? pemimpin. Khalifah di bumi, padahal Orang yang akan membuat kerusakan. ada keraguan rupanya, ada keraguan dari malaikat akan keberadaan manusia di bumi ini. Dia sudah memprediksikan, ya Allah, kenapa mulai diciptakan manusia yang akan jadi khalifah di muka bumi, padahal mereka itu nanti akan membuat kerusakan di muka bumi. Betul nggak bahwa manusia sekarang bukan yang menjadi khalifah di muka bumi, tetapi menjadi perusak? Betul kan? Tapi ada nggak yang tidak melakukan kerusakan? Ada. Siapa mereka itu? Adalah siapa mereka yang tidak melakukan kerusakan?
Kita lanjut sekarang. Lalu kemudian siapakah yang harus kita pilih sebagai pemimpin di muka bumi ini agar supaya dia bisa menjadi pemakmur, bisa menjadi khalifah yang benar? Kita langsung saja melihat apa kata hadis ini, Al-Quran ini di surah Al-Imran ayat 3 ayat 28, surah ketiga ayat 28. Ada yang membaca? Ya, silakan. Oke, silakan. Speaker. Ya, ayat Al-Imran ayat 28. Ya, terjemahannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ellen Hashim dari kelas 10. Baik, saya akan membacakan terjemahan dari ayat Al-Imran ayat surah ketiga ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, teman setia, pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Oke, terima kasih. Baik. Berarti syarat pertama pemimpin apa? Muslim. Muslim, bukan orang kafir, ya. Ingat, ya. Ingat. Kenapa kita disyaratkan untuk harus memilih orang Islam? Apa akibatnya kalau kita tidak memilih orang yang Islam? Kita akan kehilangan pertolongan Allah. Konsekuensinya, ketika kamu memilih pemimpin yang bukan dari Muslim, maka hati-hati loh, berkah akan hilang, rahmat Allah akan hilang di bumi ini, di OSIS ini. Ingat, ya, berkah, rahmat Allah, pertolongan Allah akan hilang. Sementara apa sih yang kita bisa buat tanpa pertolongan Allah? Kecuali karena siasat Tidak ada kecuali. Jadi bisa kita dikasih di sini pilihan kecuali jika itu adalah siasat. Ada istilah jatuh untuk bangun, ya. Jadi berani jatuh, tapi untuk apa? Untuk bangun. Oke, aku pilih kamu loh sekarang ya. Tapi jatuh, ya Allah, aku pilih ini hanya sebagai siasat yang aku berharap dengan pertolonganmu. Suatu saat kami umat muslim akan bangkit kembali dan akan memimpin bumi persada ini, OSIS kami. Tapi kan kalian di sini tidak ada masalah, karena muslim semua kok. Iya, jadi tadi semua bersyarat loh, ya. Semua punya syarat untuk bisa menjadi ketua OSIS. Jangan pilih-pilih dari Susilawati nih, di Bambi nih, di apa lagi di Tampang nih, ya tidak, karena semua muslim punya hak semua untuk dipilih. Baik, nah kita lanjut sekarang. Masih mau kah? Jangan sampai bosan lagi deh. Siapa yang masih dia bilang? Coba ini yang kedua. Ya, orang-orang yang beriman bahwa kamu orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin yang meninggalkan orang-orang Lagi-lagi, tolong bantu saya jelaskan ini apa maksudnya. Ini ada yang bisa ayat 100 sampai
siksaan-siksaan yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah akibat karena perbuatan kita sendiri. Allah tidak akan pernah punya alasan untuk menyiksa kita ketika kita tidak membuatnya sendiri. Seperti itu logikanya ya. Nah, kemudian kalian harus paham ini. Ya, jangan sampai ketika ada pemilihan ketua OSIS, saya yang kader, pokoknya saya harus mencari cara bagaimanapun yang penting saya bisa lolos menjadi ketua OSIS. Ingat, halo, halo, Hai. halo, hai, halo, hai, hai. Ingat, ada yang di Rasulullah ya, bahwa setiap orang kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ingat ya. Mulai dari sekarang sampai nanti kita menikah. Kalau saat kalian jadi politisi, ya, ingat bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jangan ambisi tok. Pokoknya saya tidak mau kalau saya tidak jadi ketua OSIS apapun caranya. Awas kok kalau kau tidak pilih Kak, tidak usaha lagi. Tidak berita mau rokok. Ya, tidak perlu ambisi. Karena kenapa? Cukup perbaiki diri saja, pantaskan diri saja untuk menjadi pemimpin. Nanti Allah yang tentukan mau kamu akan jadi pemimpin. Karena supaya mendapat rahmatnya, karena supaya akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Nah, kemudian ini juga perhatikan ini, ya, supaya kalian tidak lengah. Bahwa ketika kalian sudah menjadi pemimpin, maka kalian harus berusaha secara maksimal. Karena kenapa? Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, bahwa jika kalian tidak semaksimal mungkin untuk mengurusi organisasi dan anggota kalian, maka kalau mereka masuk surga, kalian tidak bisa masuk bersamanya. Coba ya, ini. Jadi jangan main-main sebagai pemimpin, ini, karena sangat bahaya. Tetapi jika kita bisa menjadi pemimpin yang baik, oh masya Allah, tidak akan masuk orang ke dalam surga sebelum kita masuk lebih dulu. Jadi tetap harus bersemangat menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin yang baik dan berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Baik. Nah sekarang, bagaimana syarat kepemimpinan yang Islami itu? Ini yang penting ya. Silakan dibaca kalau mau tulis silakan ditulis. Yang pertama asidik. Ya, asidik artinya kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya. Dua, al-amanah, dapat dipercaya. Ya, ini saja yang singkat-singkatnya saja kita tulis. Asidik itu artinya selalu benar, jujur. Kemudian al-amanah adalah
biar jujur, biar patonang, biar amanah. Akan tetapi jika tidak memiliki akidah yang benar, maka berarti dia tidak memenuhi syarat. Mana yang dimaksud dengan akidah yang benar? Apa itu akidah yang benar? Keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat bahwa Allah sebagai Tuhan itu esa, ya. Tuhan itu esa. Iya. Kemudian ini memiliki pengetahuan sama tadi bahwa memiliki akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia tentu jujur semuanya sama ya. Kemudian pemimpin harus memiliki kecakapan manajerial. Ini yang tambahannya, kecakapan manajerial dan akidah. Itu tambahannya. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip kepemimpinan Islam. Yang pertama adalah tanggung jawab sama tadi. Ada tauhid sama juga tadi. Musyawarah. Ini yang beda ya. Musyawarah artinya apa? Ya, berdiskusi, selalu bermusyawarah, membicarakan bersama jika ada sesuatu yang mau diputuskan atau mau dilakukan. Ya, kemudian adil. Adil tidak membeda-bedakan. Jangan dibilang aja yang pertama kirham mengurus kalian karena bukan dari pramuka misalnya ya. Kalau misalnya jangan dia ada beli sekolah di jangan. Pokoknya siapapun yang punya kompetensi masukkan dia. Oke, jadi tanggung jawab, prinsip tauhid, musyawarah dan adil. Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana pengurus OSIS SMA Negeri 3 Sindang memaknai kepemimpinan yang Islami ini? Oke, mari kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyajian materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Dr. Anda Hasnia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi tadi, silahkan angkat tangan, perkenalkan nama dan kelasnya. Dan yang mau bertanya? Bisa saya kasih saran untuk teknik tanya jawabnya? Boleh ya? Oke, baik. Untuk teknik tanya jawabnya adalah silakan masing-masing tuliskan di kertas lembar atau di sekitar kertas. Ya. Silakan yang
yang sulit biasanya adalah membuat pertanyaan. Oke, sudah? Baik, sekarang saya baginya menjadi dua kelompok ya. Saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok putri dan kelompok putra. Nah, saya mulai dari kelompok putri. Silakan maju ke depan. Ya, mulai dari ini ya. Halo, mulai dari sini. Jadi diikuti oleh mereka kemudian mengelilingi meja ini sampai berbentuk bundaran. Di sini. Ya. Boleh lihat ke atas ya. Silakan mulai dari sini. Jadi teratur ya. Teratur. Bawa pertanyaannya, bawa kertasnya. Bawa kertasnya. Semua bawa kertas pertanyaannya. Silakan. Ya. Tidak perlu sih. Tidak perlu ditulis nama, nanti malu-malu itu tahu pertanyaan saya. Ya, silakan. Ya, yang terakhir ya, sampai keliling-keliling ini meja. Ya, cepat, yang cepat. Ya, yang cepat. Ya, terus. Ya, biasakan yang berani. Biasakan yang berani. Jadi jangan terus sampainya semua bisa mbak. Sampainya semua bisa mbak. Sampai semua bisa mbak. Oke, saya mohon moderator berikan tempat dulu. Ya. Sekarang kertasnya ditaruh di meja sini. Semua kertas ditaruh di meja sini semua. Ya, semua ditaruh. Aku tahu nih. Oke, semua ditaruh. Oke, sudah? Baik. Sekarang sambil berkeliling, ya, keliling, mengelilingi saya, mengelilingi meja ini, kita nyanyi Guten Tag, hallo, wie geht's? Guten Tag, hallo, wie geht's? Danke, prima gut, danke, prima gut, danke, prima gut, hallo, wie geht's? Oke, sambil berputar. Guten Tag, sambil berpulangan. Wie geht's? Guten Tag, hallo, wie geht's? Danke, prima gut, danke, prima gut. Atau sambil berputar deh. Saya lihat kesulitan. Guten Tag, hallo, wie geht's? Saya bilang ikut. Guten Tag, Hallo, wie
kertas yang ada di depan kita masing-masing. Satu-satu orang ya. Oke, sudah dapat? Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan itu. Bacakan pertanyaan kita. Mulai dari sini. Latihan yang di belakang ya. Bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutayani dari kelas 10-2. Saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari Putri. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Bagaimana jika seorang pemimpin tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Sekretaris, moderator, tolong kita tampung 3 pertanyaan dulu ya, baru langsung menjawab. Oke, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari teman Putri. Mengapa harus ada pemimpin? Kenapa harus ada pemimpin dari Putri? Oke, pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Arsyad. Saya mau menanyakan pertanyaan dari Bapak Putri, yaitu bagaimana ketika pemimpin tidak berpegang teguh atas prinsip-prinsip yang mereka miliki. Ya, silakan dibawa ke sini yang sudah ditanyakan. Moderator, mana moderator? Silakan moderator yang ngatur siapa yang bisa jawab. Mana moderator? Ya. Kasih jalan dulu moderator. Jadi moderator itu adalah salah satu pemimpin. Pemimpin sidang. Baiklah, langsung saja. Yang saya tunjuk agar berdiri dan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Kalau ada yang bisa di sini boleh angkat tangannya. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Kedua, mengapa harus ada pemimpin? Ketiga, bagaimana ketika pemimpin tidak berpegang teguh atas prinsip-prinsip yang mereka miliki? Bisa diulang. Terserah kita mau menunjuk atau mungkin saya serahkan sepenuhnya kepada Bisa diulang? moderator. Soal ulang. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Dua, mengapa harus ada pemimpin? Tiga, bagaimana ketika pemimpin tidak berpegang teguh atas prinsip-prinsip yang mereka miliki? Pelan-pelan tahu ya kak. Oke. Oke, jadi ini mewakili kalian sebagai calon pemimpin di OSIS untuk berpikir kritis ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Tidak bertemu. menjadi kalian sudah menjadi seorang
seorang pemimpin tidak bertanggung jawab. Kedua, kenapa harus ada pemimpin? Ketiga, bagaimana apa yang terjadi tidak seorang pemimpin tidak berpegang teguh terhadap prinsip seorang pemimpin. Kasih waktu ya, cepat. Ikut sih. Ya ikut. Saya persilakan kepada Private. Mami untuk menjawab pertanyaan tadi. Mengapa harus ada pemimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Saifullah dari kelas 11 akan menjawab pertanyaan mengapa harus ada pemimpin. Jika di suatu organisasi atau suatu tempat atau suatu kelompok tidak memiliki pemimpin, kelompok tersebut akan tidak teratur dan kelompok tersebut tidak memiliki orang yang dapat mengatur dia, dan kelompok tersebut tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin menurut saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pembahasannya, jadi luar biasa jawabannya. Benar sekali bahwa kalau dalam sebuah kelompok, kata hadis tadi bahwa 3 orang saja itu harus ada pemimpinnya ya. Nah, supaya apa? Supaya ada keteraturan, supaya tidak semua gue. Kalau tidak ada pemimpin kan pasti semua ada 20 orang di situ semua punya mau, maka mereka akan melakukan maunya masing-masing. Tidak akan ada tujuan bersama yang bisa tercapai. Oke? Sekarang luar biasa ya. Sudah catat ya jawabannya. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan berikut. Ya, dan pemimpin itu harus menjadi tauladan ya. Orang yang bisa diikuti, yang bisa menjadi tauladan ketika dia berada di depan, bisa mendorong ketika berada di belakang, dan ketika berada di tengah dia turut bersama-sama dengan anggotanya untuk bekerja bersama. Ya, itu Handayani ya, Inarso, ya silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Saya persilakan kepada kelompok putra untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, putra, ayo. Ya, kasih semangat putranya ya. Putra. Ayo. Ya, saya lihat Asrul sudah siap untuk menjawab. Saya ragu sih. Ke depan ya. Oke. Saya persilakan kepada kelompok putra atas nama Asrul untuk menjawab pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dari kelas 11 IPS 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, apakah yang terjadi apabila seorang pemimpin tidak bertanggung jawab? Mungkin menurut saya pertama, tujuan yang ingin dicapai susah ataupun tidak dapat tercapai. Kedua, kurangnya kepercayaan dari orang lain. Dan ketiga, tidak memenuhi prinsip atau hal-hal menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Tambah dong. Bagaimana sudah cocok jawabannya? Siapa yang pertanyaannya tadi? Bagaimana jika seorang pemimpin tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Maka mati surilah organisasi. Ya, karena motor dari sebuah organisasi itu motor programnya terutama adalah pemimpinnya ya. Nah, kemudian rasanya dikatakan oleh Rasul bahwa kalau dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berarti sebenarnya dia tidak memiliki syarat dan
secara mandiri untuk melakukan apa-apa yang seharusnya dilakukan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika pemimpin tidak berpegang teguh atas prinsip-prinsip yang mereka miliki? Oke, pertanyaannya tentang prinsip. Saya ulangi kembali prinsip-prinsip ya, ini ya. Silakan siapa yang mau menjawab. Jadi bersebat. Ada yang bisa jawab? Siapanya? Kita kasih jawab. Oke. Ada yang bisa menjawab? Nih, sudah ada prinsip kepemimpinan Islam di atas. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memegang prinsip-prinsip kepemimpinan ini? Apa kira-kira yang akan terjadi? Ayo, tidak usah berpikir harus benar. Baiklah, atas nama Asrul ingin menjawab pertanyaan. Saya persilahkan. Siapa Asrul lagi? Yang lain banyak orang di sini belum Asrul lagi tahu. Yang lain? Ini ada di belakang saya dengar kayaknya siap. Ada pendengar bisik-bisik kesana. Atau ada panitia yang mau bantu jawab? Panitia ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana ketika pemimpin tidak berpegang teguh atas prinsip-prinsip yang mereka miliki? Ya. Jadi tadi itu sudah diajarkan kepada mereka bagaimana prinsip kepemimpinan yang Islami itu. Nah, terus bagaimana dong kalau misalnya pemimpin itu tidak memegang teguh prinsip kepemimpinan tersebut? Gimana? Ya, calon pemimpin. Periode berikut. Apa kira-kira yang akan terjadi ini kalau misalnya seperti itu? Terjadi sektor? Oke. Ada yang penjelasan ini mengenai Siapa? Puspita. Saya persilakan kepada Puspita untuk menjawab pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabel, saya dari kelas 11 S1 akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana jika seorang pemimpin tidak berpegang teguh terhadap prinsip kepemimpinan. Menurut saya, jika seorang pemimpin tidak berpegang teguh terhadap prinsip dari kepemimpinan, maka organisasi atau kelompok yang dipimpin akan hancur karena tidak adanya rasa tanggung jawab, tauhid, serta musyawarah dan adil di dalam kepemimpinannya yang membuat dasar sebagai pemimpin di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Mungkin itu dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Kita persilakan barangkali mereka kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Ya. Jangan lecet, Kak. Sopan, Kak. Oke, saya kembali lagi ya. Baik. Ya, jadi pertanyaannya luar biasa semua ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana jika seandainya pemimpin yang telah terpilih itu tidak memegang prinsip
12. Bagaimana yang laki-laki sudah cukup ya? Ya, soalnya juga yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ada nggak pertanyaannya tadi? Ada? Ada. Ada ya? Oke. Kalau begitu, sekarang silakan kertasnya dibuat dalam bentuk bola. Ya. Diremas-remas. Ya. Kemudian sekarang berdiri, semua berdiri. Semua berdiri, jangan saja laki-laki. Semua laki-laki berdiri. Jadi yang duduk. Yang ada pertanyaan dan tidak ada pertanyaan silakan berdiri. Selanjutnya, silakan berlari mengelilingi meja yang ada di situ. Ya. Ini mulai dari aku. Lari-lari kecil sambil menyanyikan aku punya pertanyaan. Ayo ikuti saya ya. Ayo pasti apa? Aku punya pertanyaan. Saya lihat semua ikut. Ya, lari-lari kecil. Ya, yang sama. Aku punya pertanyaan. Aku punya pertanyaan. Mana suaranya? Tidak berarti kalau tidak saya ngomong. Aku punya pertanyaan. Saya tidak minta berhenti kalau tidak ada suara. Oke, baik, stop dan kertasnya dilemparkan ke arah perempuan. Ya, silakan semua yang punya pertanyaan lempar ke arah perempuan. Ya, dan kalian tetap berdiri di tempat. Yang dapatkan pertanyaannya silakan maju ke depan untuk membacakan pertanyaan. Ya, yang punya pertanyaan tetap berdiri di tempat ya. Ya, silakan maju. Semua yang dapat pertanyaan maju ke depan. Bergantian membacakannya ya. Oke, maju. Tidak usah melakukan dulu, berarti ke depan dulu. Yang mendapat pertanyaan silakan maju ke depan. Ya, bisa sambil makan kue di sini ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok pria. Apa yang kita lakukan apabila kita telah memilih seorang pemimpin, tetapi pemimpin tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan seorang pemimpin dalam Islam? Sekian dan terima kasih. Jawab sih. Oke, apa yang harus dilakukan bila langsung dijawab saja ya? Apa yang harus dilakukan apabila ternyata kita salah pilih? Ya, kan begitu yang banyak terjadi selama ini. Nanti setelah terpilih baru bilang ya, kenapa dia yang dipilih ini nggak begitu kali orangnya? Apa yang harus dilakukan? Reshuffle. Reshuffle ya? Ya? Ya, dikasih nasihat dulu lah. Jangan langsung direshuffle ya. Jadi, jika terjadi demikian, maka kita harus berprinsip bahwa pimpinan kita itu adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan akan melakukan kesalahan dan punya kekurangan. Olehnya itu, karena terlanjur minta pilih, ya memang makanya di OSIS itu kan juga ada selain dari pengurus OSIS ada di atasnya apa namanya? MPK. Ya, MPK. Itulah tujuannya. Jika
Jika memang terjadi seperti itu, silakan MPK memberikan istilahnya ya, mengingatkan seperti itu ya, mengingatkan dengan cara yang baik. Karena kita adalah pemimpin yang Islam, maka kita harus memperingati seseorang dengan cara yang baik. Wa mau'izatul hasanah, kata dalam Al-Qur'annya, wa jadilhum billati hiya ahsan. Kan begitu dalam Al-Qur'annya. Ya, berikanlah pendapat yang cara yang baik. Ya. Nah, kalau ternyata sudah diberikan peringatan, lalu kemudian tetap juga tidak bisa berubah, ya kasih lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali belum berubah ya perlu musyawarah. Apakah masih tetap harus dipertahankan atau memang harus direshuffle? Yang bersangkutan juga harus secara jantan menyampaikan kalau memang tidak mampu. Ya, jadi jangan dibilang malu kan nanti kalau mundur, jangan. Daripada di akhir tapi nanti ditutup, kan jauh lebih bahaya. Ya, jadi lebih baik kalau memang merasa tidak bisa ya jangan. Kemudian ini juga pelajaran bagi kalian yang konstituen yang memilih, jangan memilih tanpa melihat kompetensi dari yang bersangkutan. Harus memilih karena memang dia bisa, bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena disokong. Iya, jangan dibawakan nanti kalau satu bungkus yang beralih di PHK. Itu. Oke, baik. Masih ada waktu? Ya, silakan. Silakan lagi pertanyaan berikut. Atau tanya penasaran dulu. Baik, masih ada lagi yang dari kelompok putri yang mendapatkan pertanyaan dari kelompok putra, silakan naik ke atas. Kalau ada yang bisa jawab supaya Saya bantu menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok putra. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sikap yang susah bertanggung jawab? Ya, bagaimana cara mengatasi pemimpin yang susah bertanggung jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kayaknya pertanyaannya kok ulang deh. Ya, sama lagi pertanyaannya. Kita geser barangkali ini. Ya, nanti dengan pertanyaan yang lain. Satu lagi ya, satu lagi mengingat waktu. Lihat itu pertanyaan tak, kalau sudah kita ditanyakan jangan maju nih. Baiklah, masih ada yang mendapat pertanyaan? Silakan meja pertama. Tadi saya banyak yang dapat pertanyaan. Ini yang itu yang ada pertanyaan di dekatnya tetapi tidak ada inisiatif untuk mengambil, jangan mengikuti pengurus OSIS itu nanti. Karena saya di sini itu
Baiklah, ada dari kelompok putri atau kelompok putra yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa pentingnya sikap kepemimpinan? Ya, saya berharap ini peserta yang menjawab karena ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, apa pentingnya sikap kepemimpinan? Apalagi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan dengan kedudukan kalian sebagai calon pemimpin di OSIS. Ya. Hasrul mau menjawab? Ya, silakan maju ke depan. Saya akan menjawab kenapa sih harus ada sikap kepemimpinan. Karena setelah kita membaca materi tadi, manusia itu diturunkan ke bumi ingin dijadikan seorang pemimpin atau khalifah. Maka dari itu kita harus memiliki dasar menjadi seorang pemimpin dan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menjadi pemimpin. Yang penting, yang pasti kita akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu saja. Yang pasti bahwa kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya masing-masing. Ya, jadi kepemimpinan terhadap dirinya, kepemimpinan terhadap dirinya, kepemimpinan terhadap keluarganya, terhadap orang-orang sekitarnya dan kepada umat. Seperti itu yang berjelas lagi ya. Oke, saya kira cukup ya. Masih ada waktu? Ya, kalau masih ada waktu, pokoknya saya siap saja. Oke, silakan. Baiklah, saya persilakan kepada Ma'arad saya untuk maju ke depan. Dokumentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah dari kelas 11 spesial. Adapun saya menjawab pertanyaan, tentunya sikap pemimpin adalah dengan adanya kepemimpinan kita dapat memberikan contoh kepada orang lain agar dapat mendorong orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Luar biasa ya. Jadi sudah bisa ditangkap materi hari ini ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup. Waktu kita dibatasi sampai jam 12.30. Silakan yang laki-laki kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, sebelum saya mengakhiri materi hari ini, saya ingin kita berefleksi ya. Jadi refleksi itu adalah sebuah kegiatan yang sangat penting di setiap apapun yang kita lakukan untuk mengetahui apa kebermaknaan dari apa yang telah kita lakukan itu, apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang sudah bagus untuk bisa kita pertahankan serta pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan tersebut. Tapi untuk saat ini saya tidak meminta kalimat, saya hanya meminta satu atau dua kata dari setiap peserta yang ada di sini tentang materi kepemimpinan dalam Islam. Silakan menyampaikan satu atau dua kata saja, ya. Satu atau dua kata saja yang terkait dengan pendapat kalian mengenai materi dari kepemimpinan dalam Islam. Bisa dipahami? Bisa ya? Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Atau siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai? Ya, silakan Susilawati.
ingat ya, padat. Itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Lanjut. Yang sampingnya. Musyawarah dan kolaborasi itu penting. Betul, bagus tadi. Lanjut. Lanjut, tidak terputus, tidak terputus. Ya. Kepemimpinan dalam Islam itu penting. Oke, bagus. Lanjut. Jangan terputus. Bersambung terus, bersambung terus. Boleh kata lain ya, boleh kata lain yang selain dari yang ada yang disebutkan tadi. Boleh misalnya suka, bahagia, suka, memusakan. Oke. Pemimpin itu sebagai khalifah di muka bumi. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Kepemimpinan itu harus ada. Oh, lanjut, lanjut. Oke. Ya, pemimpin itu harus adil, luar biasa. Lanjut. Ya, Pemimpin harus berpegang teguh pada hadis dan Al-Quran. mantap. Lanjut. Semua Apa ya? semua orang berhak menjadi pemimpin. Semua orang berhak menjadi pemimpin, Masya Allah. Oke. Pemimpin itu harus jujur. Pemimpin harus jujur. Lanjut. Ya. Berpegang teguh atas pendirian dan prinsip-prinsip yang kita miliki. Mantap. Lanjut. Pemimpin itu harus bertanggung jawab. Masya Allah, bertanggung jawab. Lanjut. Pemimpin itu harus memiliki prinsip. Pemimpin harus memiliki prinsip. Luar biasa. Dapat mengkoordinasi secara organisasi. Dapat Koordinasi. melakukan koordinasi dalam Sebuah organisasi. mantap sekali, betul. Lanjut. Ya. Pemimpin harus berpegang teguh terhadap prinsip. Oke. Lagi. Yuk. Kita sini lagi. Halo. Kalau tidak mau mengatakan tentang pemimpin, katakan saja senang, suka, tidak suka, bosan, mengantuk, dan sebagainya. Oke. Pemimpin itu harus mempunyai visi dan misi. Harus punya visi dan misi, betul sekali. Luar biasa. Ya. Menjaga solidaritas. Ya. Menjaga solidaritas. Oke, lanjut. Mempunyai tujuan dan ingin dicapai. Dia mempunyai tujuan yang ingin dicapai, betul. Buat apa berorganisasi kalau tidak ada tujuan? Lanjut. Pemimpin dapat dipercaya. Pemimpin harus dapat dipercaya. Apa bahasa Arabnya? Dapat dipercaya. Amanah. Untuk mencapai tujuan. Ya. Untuk mencapai tujuan. Oke, kepemimpinan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan. Lanjut. Pemimpin harus memiliki akidah yang benar. Mantap sekali, salah satu syarat pemimpin adalah memiliki akidah yang Benar. benar. Pemimpin dalam Islam. Oke, lanjut. Lagi. Hah? Mengarahkan anggota kelompoknya. Mantap. Satu lagi. Ayo. Tidak boleh tidak suara. Pemimpin harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akidah akhlak yang mulia, luar biasa. Lanjut. Kita dulu ya. Pemimpin harus memiliki keberanian. Punya keberanian, betul. Kalau sedikit saja sudah bersembunyi di belakang beliau, bagaimana mungkin bisa jadi pemimpin yang baik? Ya. Oke, lanjut. Pemimpin harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Harus punya wawasan yang luas, betul sekali. Oke, maka pemimpin itu harus menjadi pembelajar ya, pembelajar sepanjang hayat, selalu mau belajar. Lanjut. Mana suaramu tampak? Ada tempo saja tampak, kalau ada suara. Temponya boleh ke atas, boleh ke bawah. Oke. Boleh dengan isyarat ya. Dari suara